Corolla Cross ini merupakan sebuah SUV yang salah satu alternatif dari Toyota, dari lini hybridnya Toyota ya, yang mungkin selama ini terlupakan karena kita taunya ada Yaris Cross gitu ya. Yaris Cross sebenarnya itu nggak Yaris-Yaris banget, dan dia memang dipaksa untuk jadi Cross, jadi sebuah SUV. Sementara ini dengan nama besar Toyota Corolla gitu ya, itu sebenarnya gambling banget buat Toyota, tapi apakah bisa SUV ini benar-benar menyandang nama besar Corolla itu, dan gimana sih rasanya ketika dipakai harian? Nah, gue bakal coba ngejelasin rasanya pakai Corolla Cross Hybrid GR Sport yang terbaru ini. Tonton terus videonya. Ya, secara tampilan yang kita mulai, ini memang jauh lebih agresif daripada Corolla Cross yang versi standar. Udah gitu juga memang kelihatan jadi lebih rendah dan lebih lebar gitu. Tapi sebenarnya ini sama aja karena cuma ditambahin beberapa ornamen-ornamen atau body kit khas GR Sport. Mulai misalnya dari grillnya sekarang dibikin piano black hitam semua. Jadi kelihatan jauh lebih agresif dan lebih gahar. Terus udah gitu di bagian bawahnya juga ditambahin padding-padding lagi di bumpernya. Kemudian di bagian sampingnya jadi dibikin konsep dual tone. Jadi di bagian atasnya itu warna hitam terus pion. Sementara di bagian sininya ini warna putih gitu ya. Dia udah ada over fender pastinya untuk negasin kesan dari sebuah SUV. Peleknya juga udah pakai pelek 18 inci dan ada side skid dan padding yang dibikin tampilannya juga jadi lebih gahar. Dan gue suka kalau kita lihat dari sini, ini di bagian belakang tuh jadi kayak seolah-olah dibuat lebih lebar nih, terutama di bagian sininya ya. Sementara di bagian belakangnya juga dibikin lebih agresif ya, dengan ada beberapa aksen-aksen hitam di atas lampu kombinasinya. Terus udah gitu di bagian bumpernya juga dibikin jauh lebih agresif daripada yang versi standarnya. Nah, sisanya di sini ada emblem hybrid dan juga nggak lupa di bawahnya ada emblem GR Sport untuk membedakan dari versi standarnya. Dia udah punya bagasi power back door, dan SUV sebesar ini dengan kapasitas penumpang cuma 5, akhirnya jadi punya ruang bagasi yang lega banget. Begitu rata lantai, dan di bagian bawahnya ini juga masih ada tempat penyimpanan yang bahkan bisa muat ban serep. Nah, dalam bagian kabinnya ini juga dibikin lebih sporty ya, karena nuansanya serba hitam, mulai dari bagian dashboardnya sampai joknya. Walaupun ini di jok ada kontur, ada warna-warna hitam juga, aksen-aksen abu-abu gitu ya. Yang bikin eksklusif adalah di bagian ininya, sandaran kepalanya ini ada emboss GR. Ini yang bikin mobil ini tuh jadi eksklusif dan membedakan dari versi yang standarnya. Nah, terus sebenarnya ya kalau misalnya ini bukan mobil yang sporty, untuk ruang kabin yang SUV yang sebesar ini kan lebih besar dari Yaris Cross gitu ya. Gue ngerasa memang tetap sempit atau cenderung pas-pasan sih bagian ruang kabinnya, termasuk di bagian belakang juga kayak gitu. Nah, harusnya ekspektasi gue dengan bodi yang sebesar ini tuh dia dalam ruang kabinnya tuh bisa jauh lebih lega. Tapi memang ada beberapa desain-desain di bagian dashboardnya terus di interior yang kayak terlalu gendut gitu ya. Kayak ini kayak terlalu ke belakang, sebenarnya masih bisa dipres ke depan lagi. Terus udah gitu di bagian sininya juga nih. Dan ini di door trimnya juga dia kayak yang tebel banget dibikinnya gitu. Jadi memang ini biar secara nggak langsung bisa mengurangi space. Tapi kalau misalnya untuk nuansa di kabin ya ini udah cukup oke lah, cukup sporty. Setirnya juga, terus di atas juga nggak lupa ada sunroofnya yang bisa dibuka secara elektrik gitu. Setirnya juga udah fleksibel, dia udah bisa tilt dan teleskopik. Dan ini juga bikin keren nih buat start stop engine-nya, dia udah ada emblem GR-nya. Jadi yang bikin nambah sporty lah gitu. Nah, terus yang membedakan ini sama versi standarnya lagi adalah di head unitnya juga sekarang udah jauh lebih bagus, lebih lengkap gitu ya, dan udah bahkan bisa Android Auto sama Apple CarPlay tanpa harus pakai kabel, termasuk kamera 360 kayak gini. Jadi kalau lagi di jalan-jalan sempit atau lagi padat itu ini sangat ngebantu sekali gitu, terutama saat mau parkir. Udah gitu di Corolla Cross GR Sport ini juga punya fitur Toyota Safety Sense, ini yang nggak dipunya sama versi standarnya gitu ya. Jadi untuk adaptive cruise control, terus lane collision, segala macam lah pokoknya yang berkaitan sama ADAS itu semuanya ada di sini dan bisa diaktifin atau dioperasikan melalui tombol-tombol yang ada di setir. Jadi lebih enak. Terus nggak lupa drive mode nih di bagian sininya, bahkan ini bisa EV mode juga. Ini tos transmisinya, ada 2 tempat penyimpanan, terus ada juga wireless charging. Panel AC-nya segala macam ini sebenarnya standar, tempat penyimpanan juga standar semuanya lah ya gitu. Tapi setidaknya ini memang kita nggak bisa berharap space lebih lah untuk si Corolla Cross ini. Tapi kalau misalnya untuk driving impression, ini mobil memang benar-benar fun to drive banget dan memang sangat-sangat layak untuk lo setirin sendiri gitu. Dan kita bisa menikmati
gimana rancangan dari platform TNGA itu yang berpadu sama settingan suspensi yang digarap sama GR, Gazoo Racing gitu ya. Terus rak setirnya dia juga sistem kemudinya itu dibikin lebih besar. Jadi untuk handling dan pengendalian itu memang ini beneran fun to drive banget. Gitu cuy. Nah untuk impresi berkendaranya sendiri gue suka banget terutama sama handlingnya yang ternyata ini jauh berbeda sama yang versi standarnya. Jadi nggak cuma sekedar embel-embel GR Sport, Toyota tuh udah melakukan tuning suspensinya secara khusus. Jadi memang ini dibikin jadi lebih rigid gitu ya secara suspensi, yang berefek mobil ini tuh jadi lebih lincah walaupun dia sebenarnya sebuah SUV itu. Bahkan kalau misalnya kita bandingin sama yang versi standarnya, itu tetap ada yang namanya ngayun atau limbung itu masih berasa banget. Nah sementara ini memang dia jadi berasa lebih rigid dan lincah, tapi Toyota tetap ngasih sebuah settingan suspensi yang empuk, yang bikin mobil ini juga tetap nyaman. Jadi antara sporty dan juga kenyamanan yang terkenal dari Toyota Corolla Sedan itu sedikit banyak bisa diimplementasiin di mobil ini gitu ya. Walaupun bentuknya ini sebuah SUV atau Corolla Cross itu sendiri. Jadi untuk handling ini juara lah. Jadi dia nggak cuma sekedar emblem doang, tapi memang bener-bener diseriusin sama Toyota gimana caranya mobil ini tuh beneran sporty dari sisi driving impression. Nah untuk performa mesinnya sendiri sebenarnya namanya hybrid itu juga yang gue suka adalah dia pasti jauh lebih kencang kan. Ada dua sumber tenaga, yang pertama dari mesin bensinnya ya, 1800 cc ini mesin bensinnya, sama kayak yang Toyota Prius, dipaduin sama motor listrik. Nah hasilnya adalah nggak cuma sekedar kencang tapi juga irit bahan bakar. Untuk pemakaian penggunaan harian di perkotaan gitu ya, gue bisa dapat 18,3 km per liter. Itu menurut gue udah sedikit bisa melupakan kalau kita tuh harus sering-sering mampir ke SPBU lah gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk transmisinya sendiri, terus mode berkendara segala macamnya ini benar-benar berguna dan bekerja dengan baik gitu ya. Jadi no issue menurut gue, karena namanya hybrid tuh nih kayak kita berakselerasi aja tuh. Ini mobil enak banget, lagi pelan, yang aktif motor listriknya doang, itu yang bikin mobil ini tuh makin macet, makin irit. Terus kalau misalnya butuh asupan tenaga lebih saat berakselerasi, mesin bensin sama motor listriknya bisa bekerja berbarengan. Atau sebaliknya, kalau misalnya baterainya itu udah mulai habis, nanti mesin bensinnya juga dia bisa bekerja sebagai generator untuk ngecas baterai dan juga menggerakkan roda. Oke sih. Oke, jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan Corolla Cross ini kayak gimana gitu. Yang pertama ini yang versi GR Sport ini gue suka karena dia punya tampilan yang jauh lebih agresif dan sporty. Udah gitu secara fitur dan teknologinya juga jauh lebih lengkap. Dan yang pastinya mereka juga melakukan tuning suspensi dan juga setir yang biar supaya dia nggak cuma sekedar emblem sportnya doang, tapi benar-benar memang dipakainya itu fun to drive banget gitu. Nah untuk semuanya itu memang ada kompensasi ya, dimana harga jualnya ini sekitar 60 jutaan lebih mahal daripada yang versi standarnya, atau sekitar 600 jutaan. Menurut kalian kayak gimana? Layakkah mobil ini dipakai sebagai kendaraan kalian? Kalau untuk yang suka nyetir pasti demen banget sama Corolla Cross ini. Apalagi dia SUV, jadi nggak sedan-sedan banget lah ya, lebih fleksibel untuk dipakai di jalan-jalan di Indonesia. Kira-kira kayak gitulah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen-komen aja, kalau ada opini-opini silahkan sampaikan aja. Gue pamit, sampai jumpa.